Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang berbahagia. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi statistika pada pokok bahasan ukuran letak data. Nah, pada kesempatan kali ini di bab statistika kita akan bahas tentang ukuran letak data. Nah, sebagaimana kita ketahui, kemarin kita sudah bahas tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Nah, untuk ukuran letak data, bahwa kita tahu data tidak hanya dapat kita bagi menjadi dua bagian yang sama, atau istilah lainnya median, tapi dapat kita bagi menjadi 4, 10, dan bahkan 100 bagian yang sama. Nah, pada materi ukuran letak data, kita akan mempelajari tentang kuartil, desil, dan persentil. Tentunya untuk menentukan nilai ukuran letak data, data harus kita urutkan dulu dari nilai yang terkecil ke datum yang nilainya lebih besar. Nah, kita akan bahas tentang kuartil. Nah, untuk kuartil kita bagi menjadi 4 bagian, di mana bahwa kuartil itu adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terdiri dari 3 jenis, yaitu kuartil pertama, Q1, yang disebut juga kuartil bawah, kuartil kedua, atau Q2 yang disebut juga median atau nilai tengah, dan kuartil ketiga atau Q3 yang disebut dengan kuartil atas. Nah, untuk kuartil kita bagi menjadi dua bagian, dilihat dari datanya, yaitu untuk kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Nah, untuk kuartil data tunggal, untuk menentukan nilai kuartil dari suatu data tunggal, kita akan gunakan rumus seperti yang tertera di bawah ini, yaitu letak KI, itu sama dengan data ke I per 4 dikali dengan N tambah 1, atau KI sama dengan datum I per 4 dikalikan N tambah 1, di mana I ini adalah 1, 2, 3, dan N-nya adalah banyaknya datum atau banyaknya nilai. Nah, contohnya adalah, misalkan ada data siswa yang memperoleh nilai 10 untuk ulangan matematika selama 16 kali, yaitu 9, 5, 8, 5, 7, 8, 6, 7, 5, 8, 6, 6, 6, 6, 7, 9. Tentukan nilai kuartilnya. Nah, dari soal di atas, bagaimana penyelesaiannya? Langkah-langkah menentukan kuartilnya adalah, pertama, kita menentukan nilai kuartil dari kumpulan data. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut. Kemudian, kuartil kedua ditentukan dengan membagi data menjadi dua bagian yang sama dulu. Jadi kita bagi dua dulu datanya, kemudian menentukan kuartil pertama dengan membagi data di bawah Q2 menjadi dua bagian yang sama. Kemudian langkah yang berikutnya, kuartil ketiga, itu dengan membagi data di atas Q2 menjadi dua bagian yang sama. Nah, sehingga bisa kita lihat di sana Q1-nya berada di antara datum 4 dan 5, maka nilainya 6 ditambah 6 dibagi 2, maka Q1 adalah 6. Sedangkan untuk Q2 itu berada di datum ke-8 dan 9, maka nilainya adalah 6 ditambah 7 dibagi 2, maka 6,5 atau 6,5. Dan untuk Q3-nya berada di antara datum 8 dan 8, di situ yang nilainya, maka nilainya adalah 8 tambah 8 dibagi 2, maka hasilnya adalah 8. Nah, jadi dari soal di atas kita dapat simpulkan bahwa Q1-nya adalah 6, Q2-nya adalah 6,5, dan Q3-nya adalah 8. Nah, kita juga bisa menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan rumus letak kuartil. Pertama, kita tentukan rumus letak kuartil Q1, itu diambil dari datum 1/4 N tambah 1, maka terletak di datum 4,25. Dengan menggunakan interpolasi, kita bisa dapatkan untuk Q1 itu adalah datum keempat ditambah dengan 0,25 dikali dengan datum 5 dikurangi dengan datum 4. Maka didapat datum keempatnya 6 ditambah 0,25 dikali dengan 6 dikurangi 6, maka hasilnya adalah 6 tambah 0 sama dengan 6. Nah, kemudian untuk Q2-nya dengan langkah yang sama seperti mencari Q1 dengan menentukan letaknya dulu, berarti setengah dari data
dan menggunakan interpolasi sehingga didapat di sana Q2-nya adalah 6,5. Dan begitu pun untuk yang Q3-nya, letaknya kita ambil datum 3/4 dari banyak data, kemudian menggunakan interpolasi, didapat Q3 itu adalah 8. Jadi sama diperoleh dengan menggunakan rumus yang kedua, Q1-nya 6, Q2 6,5, dan Q3-nya adalah 8. Nah, berikutnya adalah menentukan kuartil data berkelompok. Nah, langkah-langkah untuk menentukan kuartil data berkelompok, yang pertama tentukan letak kuartil atau kelas kuartil dengan menggunakan rumus letak QI, yaitu sama dengan data QI per 4 dikali dengan N tambah 1, dengan I-nya sama dengan 1, 2, 3, dan N-nya adalah banyak datum atau total frekuensi. Langkah kedua, kita hitung kuartilnya dengan rumus QI, itu sama dengan TBI, itu tepi bawah kelas QI, ditambah dengan I per 4N, dikurangi dengan FKSI per FI, dibagi dengan P, di mana FKSI ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil QI, dan FI-nya adalah frekuensi kelas kuartil QI, dan P-nya adalah panjang kelas, dan I itu sama dengan 1, 2, 3. Nah, untuk rumus panjang kelas, yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah, sementara untuk menentukan rumus kuartilnya bisa dijabarkan seperti yang tertera di layar berikut. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan kuartil dari suatu data yang diberikan? Contoh misalkan ada data tes matematika dari 40 siswa kelas 11 IPA. Pertanyaannya, tentukan Q1 kuartil bawah, Q2 median, dan Q3 kuartil atas. Nah, dari daftar distribusi frekuensi yang disajikan, kita bisa menentukan nilai kuartilnya. Langkah pertama adalah menentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, menentukan frekuensi kumulatif yaitu adalah dengan menambahkan frekuensi demi frekuensi sehingga didapatkan frekuensi kumulatif kelas pertama 4, kelas kedua 9, kelas ketiga 23, kelas ketiga 33, kelas keempat 37, dan kelas terakhir adalah 40. Jadi total frekuensi ada 40. Nah, pertama kita akan menentukan letak kuartil dan nilai kuartilnya. Untuk letak Q1, yaitu data berada di 1/4 dari data total frekuensi. Berarti ada di data ke-10. Nah, data ke-10 itu terletak pada kelas ketiga, yaitu dengan interval 60 sampai dengan 69. Nah, kita tentukan unsur-unsurnya. Yang pertama tepi bawah, berarti 60 dikurangi dengan 0,5, yaitu 59,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, berarti frekuensi kelas ke-1 dan ke-2, 4 tambah 5 sama dengan 9, frekuensi kelas ketiga yang 14, dan panjang kelasnya adalah 10. Maka kita dapatkan Q1-nya, kita masukkan ke dalam rumus kuartilnya, yaitu 59,5 ditambah 10 dikurangi 9 per 14 dikali dengan 10. Didapatkan hasilnya adalah 60,214. Nah, letak Q2 juga sama. Langkahnya adalah berarti setengah dari jumlah data yang 40, berarti ada datum ke-20. Artinya kita lihat dari frekuensi kumulatif bahwa letak Q2 berada kelas ketiga yaitu interval 60 sampai dengan 69. Kita tentukan unsur-unsurnya, tepi bawahnya 59,5, frekuensinya 4 tambah 5, 9, frekuensi kelas ketiga 14, dan panjang 10. Kita masukkan ke dalam rumus Q2, maka didapat hasilnya Q2-nya 67,57. Dan terakhir, untuk menentukan Q3,